Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial atau panduan untuk pengisian e-raport ya, khususnya untuk tahun 2025-2026. Nah, untuk rangkaiannya untuk pengisian e-raport itu ada 5 ya. Yang pertama, pastikan Rumble nanti ketika udah login, Rumble udah ada muncul, nanti tambahkan capaian pembelajaran sampai nanti simpan capaian kompetensi. Untuk linknya ini link strip e-raport.smkn1katapang pdg.sch.id. Nah, untuk akunnya nanti akan didistribusikan ke MGMP masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama supaya cepat kita akses link yang ini dulu. Nah, di sini sudah ada tahun 2025-2026 dan nanti di sini ada untuk panduan. Klik panduan aja bila perlu. Kita langsung aja login. Rumble sudah muncul. Contoh di sini yang saya di beranda ada 10 TKJ1, 11 TKJ1 dan 12 TKJ1. Kalau sudah muncul berarti sudah ada Rumble-nya. Selanjutnya masuk ke tambahkan capaian pembelajaran atau pakai yang sudah ada. Nah, itu ada di menu referensi masuk ke capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya kalau misalkan di sini sudah ada, bisa manfaatkan yang sudah ada. Kalau tidak ada atau tidak muncul, boleh ditambah data di sini. Kemudian seperti biasa, misalkan kelasnya kelas berapa, Rumble-nya kelas mana, mata pelajarannya apa, elemennya diisi, deskripsi capaian pembelajarannya diisi. Nah, ini kalau misalkan capaian pembelajaran ditambahkan, atau kalau misalkan mau menggunakan capaian pembelajaran yang ada juga tidak masalah ya. Karena untuk capaian pembelajaran ini tidak muncul nanti di raport, tapi nanti yang akan dimunculkan di raport itu adalah tujuan pembelajarannya. Dan di sini jangan sekali-sekali menonaktifkan atau menghapus capaian yang ada ya. Takutnya nanti capaian ini dipakai sama guru lain, kalau dihapus nanti di guru lain jadi hilang juga. Otomatis nanti nilai yang udah diinput tidak akan muncul. Nah, kalau capaian pembelajaran udah selesai, langkah selanjutnya adalah tambahkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran masih di menu yang sama di bawah capaian pembelajaran. Nah, yang harus benar-benar diperhatikan adalah ketika menambahkan tujuan pembelajaran. Tinggal klik tambah data. Kelasnya contoh misalkan kelas 10 saya. Rumble-nya 10 TJKT1, mapelnya dasar-dasar keahlian. Nah, di sini CP-nya pakai yang tadi ditambahkan atau pakai yang sudah ada boleh. Karena ini untuk CP-nya tidak muncul ya. Nah, sekarang untuk menambahkan tujuan pembelajaran harus mengunduh dulu atau mendownload template. Kita download dulu. Kalau sudah berhasil di-download, jangan lupa klik keep untuk mendownload. Kemudian buka. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran, bila mana lebih dari satu, alangkah baiknya dibuat satu aja. Jadi dirangkum aja atau disederhanakan aja tujuan pembelajarannya, jangan terlalu panjang supaya nanti ketika dirapot tidak terlalu lebar untuk deskripsi nilainya. Contoh, nah untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu tidak menggunakan peserta didik lagi ya, tapi langsung ke kata kerjanya. Contoh kalau di TKJ misalkan menginstal sistem operasi jaringan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tujuan pembelajarannya ada banyak, alangkah baiknya
di koma saja, kemudian tujuan pembelajaran kedua, koma, tujuan pembelajaran ketiga. Ya, dan diusahakan jangan terlalu panjang, diambil disederhanakan aja ya. Nah, kalau udah simpan, contoh di sini saya satu ini sudah contoh aja. Di close. Nah, kemudian hasil isian ini diupload ke sini. Unggah template Excel. Nah, cari tadi, nah ini template. Kemudian kalau udah open, baru simpan. Nah, data tujuan pembelajaran berhasil, berarti tujuan pembelajaran sudah ditambahkan. Nah, ini kalau sudah berhasil di sini nambah satu ada. Nah, untuk selanjutnya setelah tujuan pembelajaran kita mapping kelasnya. Jadi tujuan pembelajaran tersebut untuk kelas mana aja. Contoh saya karena satu kelas, berarti hanya TJKT 1 aja. Kalau misalkan TP ini untuk beberapa kelas, berarti tambahkan semua kelasnya di sini. Ya. Kemudian simpan, TP-nya sudah berhasil ditambahkan, sudah berhasil di mapping. Kalau udah berhasil di mapping, nanti di rombel ini ketahuan bahwa TP ini untuk kelas mana saja. Nah, kalau TP-nya udah ditambahkan, sudah di mapping, lanjut ke penilaiannya. Sekarang masuk ke menu nilai akademik. Nah, Bapak Ibu tidak usah ke asesmen sumatif, tapi langsung aja ke nilai akhir. Nah, nanti nilai akhir seperti biasa, mungkin kalau yang udah biasa, kelasnya, kelas berapa, tingkatnya, rombelnya, mapelnya. Bentuk penilaiannya nanti pilih yang nilai akhir, karena kita akan input nilai akhir saja. Tunggu sampai keluar. Nah, di sini karena kemarin udah dicoba, ini masih ada nilainya. Nah, ini untuk pengisian nilainya, Bapak Ibu bisa di input manual. Di sini di input sebanyak siswa. Bisa juga nanti Bapak Ibu unduh template. Jadi kalau unduh template nanti nilainya akan diimport. Jadi menggunakan Excel. Nah, saya akan coba praktekkan yang menggunakan Excel aja, karena untuk yang input manual tinggal diinput aja, gampang. Nah, untuk import nilai secara massal, silakan di-download dulu template nilainya. Nah, ini untuk template nilainya per kelas ya. Download, keep, jangan lupa terus dibuka. Kalau sudah dibuka, ini harusnya masih kosong. Kita hapus dulu. Nah, di sini misalkan nilainya contoh ya 90 semua contoh. Nah, untuk mengisi ketercapaian kompetensi di sini ada keterangan. 1 bila predikatnya tercapai, 0 bila predikatnya tidak tercapai. Karena ini tercapai semua, berarti kita tinggal kasih angka 1 semua. Nah, kalau sudah terisi nilai sama ketercapaian kompetensi, disimpan, di close. Nah, di sini diunggah atau diupload. Arahkan ke template nilai yang tadi. Tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kita cek lagi apakah masuk nilainya. Nah, di sini sudah masuk. Ketercapaiannya Nah, ini kalau tercapainya tidak terisi, boleh manual. Oke, anggap ini sudah tercapai. Anggap ini udah ya. Kalau sudah, anggap udah, kita simpan. Nah, kalau udah disimpan, ya langkah terakhir tinggal simpan capaian kompetensi. Itu ada di menu nilai akademik. Nah, nanti ada capaian kompetensi. Nah, ini biasanya permasalahan ketika deskripsinya tidak muncul,
permasalahannya di sini Bapak Ibu kadang suka lupa ketika nilai akhir sudah diinput, capaian kompetensinya lupa untuk disimpan. Simpannya gimana? Simpannya per kelas. Jadi kalau ngajar 10 kelas berarti 10 kali menyimpan capaian kompetensi. Seperti itu. Kita simpan. Oke, berhasil. Nah, untuk ngecek sudah atau belumnya masuk ke beranda. Nah, nanti di sini ada nilai PD peserta didik, jumlah PD dinilai. Berarti ini sudah dinilai semua, klik detail. Nah, di sini sudah muncul semua nilai dan deskripsinya. Nah, ini boleh di generate, boleh tidak. Nah, mungkin itu untuk pengisian nilai pada e-raport versi 8 tahun 2025-2026. Nah, itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga membantu. Bila mana ada yang ditanyakan, boleh nanya langsung ke saya atau ke rekan guru yang lain yang sudah mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.